Ada cerita di dalam Al-Quran. Namanya Habib An-Najjar As-Suri. Itu diperkirakan namanya itu. Kenapa? Karena dia tukang kayu, An-Najjar. Nah, Habib An-Najjar As-Suri ini adalah tinggalnya sekarang, kalau sekarang kotanya Antakya, Antiok di Turki. Dia ini adalah orang yang benar-benar dalam tanda kutip tidak berpendidikan. Orang-orang yang tinggalnya di ujung kampung kayak Mas Bilal, misalnya. Tapi dia ini punya keistimewaan. Diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa saya ada diutus 3 rasul ke sana. Kemungkinan besar ini adalah sahabatnya Yesus. Karena ini cerita ketika agama Kristen. 3 sahabat Yesus diutus ke sana untuk berdakwah. 1 diutus, 2 diutus. Gak kuat nih orang-orang berdakwah di situ. Diutus yang ketiga, gak bisa mereka meyakinkan orang-orang di Antiok ini. Lalu terus kemudian ketika 3 ini sudah diutus, malah diancam mau dibunuh sama penduduk lokal. Tapi Allah katakan, waja'a min aqsal madinati rajulu yas'a. Dan kemudian datanglah dari ujung kampung 1 orang pemuda. Pemuda ini nggak diceritain namanya, tapi tadi namanya kira-kira Habib An-Najjar As-Suri. Ketika itu dia bilang apa? Ya kaum tabi'u mursalin, wahai kaumku ikuti orang-orang para nabi ini. Mereka ini orang-orang baik. Mereka tidak minta tarif dari kalian. Mereka nggak bikin red card daripada kalian. Mereka nggak minta duit daripada kalian. Kenapa nggak ikutin dia? Mereka ini cuma ngajak pada kebaikan. Dia cuma ngomong sesuatu yang impactful, yang bahkan para nabi ini nggak bisa ngomong seperti itu. Ketika itu terjadi, tahu nggak? Ini orang-orang yang tadi awalnya mau bunuh para nabi, mau bunuh dia jadi. Karena dia lebih impactful daripada 3 nabi ini. 3 rasul ini, 3 utusan ini. Karena omongannya bisa dimengerti orang, omongannya mudah banget dicerna sama orang, dan logika-logika yang digunakan logika-logika kampung mungkin yang sangat pas gitu kan maksudnya. Nah setelah itu orang-orang jadi pada berubah gara-gara dia. Akhirnya dia diinjek di jalan sama orang-orang jahat sampai ususnya keluar daripada anusnya, meninggal. Pas meninggal dibawa oleh malaikat ke Allah biasa, di situ diperlihatkan surganya Allah. Lalu kemudian Allah bilang, semua ini adalah disediakan bagi kamu nanti ketika kamu masuk surga. Mau tambahan apa lagi? Dia bilang apa? Dia bilang di dalam Al-Quran, aduh ya Allah, kok aku bisa dapat kemuliaan ini? Dia bilang, kalau aku boleh minta, boleh nggak aku turun lagi untuk ngasih tahu orang-orang yang injak aku itu? Kenapa aku bisa dapat ampunanmu ya Allah, dan aku bisa dapat surga-surgamu ini? Artinya dia pengen ngasih tahu orang untuk dakwah lagi. Coba bayangin, keinginan dia untuk sharing itu bahkan setelah mati. Nanti dia cuma mau sharing doang, dia nggak punya ilmu, dia bukan dibimbing oleh malaikat, dia bukan dibimbing oleh nabi seperti para rasul ini atau para utusan, tapi dia cuma pengen untuk berbagi. Penerapan di zaman sekarang, ustadz kalau ngomong itu paling didengarnya cuma ya ngomong kayak begini, paling didengar berapa orang sih? 100-200 orang, suaranya habis. Tapi kalau ada misalnya tim sound yang bisa terus kemudian bisa untuk ribuan orang, itu pahalanya sesuai dengan orang yang dengar. Sesuai. Podcast. Zaman sekarang podcast, platform, uang dan segala macam. Kalau kita bisa fasilitasi dakwah, kita bisa fasilitasi kebaikan-kebaikan, itu berarti pahalanya itu adalah daya kalinya itu. Dan bisa jadi ada orang-orang yang memang diiriin oleh para nabi. Imam Syafi'i pernah ngasih tahu, hidup itu kayak tanah kosong. Kalau kamu nggak tanam bunga, yang muncul pasti akan rumput. Tapi kata-katanya nggak gitu sih. Kata beliau gini, kalau kamu tidak disibukkan Allah dengan kebaikan, pasti kamu akan disibukkan dengan keburukan. Ya sama sih. Kalau kamu nggak tanam bunga, yang muncul rumput semua. Kalau kamu tanam bunga, masih ada rumput-rumput yang harus dicabut. Tapi kalau kamu nggak tanam apapun, jangan harap bunga akan muncul. Yang muncul pasti akan rumput semua. Artinya, kalau kita nggak menyebarkan kebaikan, kemungkinan besar kita termasuk nyebarin keburukan, termasuk yang kita bahas yang kayak di awal tadi kan. If you are not part of solutions, then you are part of problem kan gitu kan ya. Jadi tinggal kita pilih, kita mau jadi solusi atau problem nih. Ketika dulu ada Aus dan Khosroj misalnya, sebelum datang Nabi Muhammad mereka berperang. Nah setelah terus kemudian mereka dapat Islam, mereka menjadikan Islam sebagai pemutus, bukan suku mereka, bukan apapun. Lucunya adalah Aus dan Khosroj ini kan sama-sama Arab ya. Mereka berperang gara-gara mereka diberikan semacam kayak stempel dan diberikan identitas. Aku lupa ini quote siapa, tapi ini quotes-nya kolonial banget. Kalau nggak salah orang Inggris yang bilang, kasih mereka bendera dan mereka akan berperang. Paham gak maksudnya kira-kira? Jadi kalau ada 2 orang nih sama nih, kasih mereka bendera, mereka akan berperang. Jadi kasih tahu mereka beda, mereka akan perang sendiri. Nah Islam sebaliknya, Islam tuh menyatukan karena dikasih tahu kamu tuh sama-sama manusia loh. Walaupun kulitmu berbeda, itu nggak dilihat oleh Allah loh. Walaupun kamu satunya kaya, satunya miskin, kamu tetap sama-sama bisa terus menyembah Allah loh. Nah jadi Islam tuh dijadikan sebagai pengikat. Nah itu kuncinya sebenarnya, untuk asobiyah itu tidak muncul, Islam harus dijadikan sebagai satu-satunya pengikat. Dan satu-satunya yang kita ridho dengan itu. Nah kalau itu nggak tercapai, maka pasti ribut sih. Contoh misalnya begini ya,
Orang-orang bilang misalnya NU dan Muhammadiyah pernah punya semacam kayak sejarah ketika sejarah pertentangan ya, ketika Ya. misalnya kayak taraweh, satu 11 rakaat, Ya. satu 23 rakaat. Akhirnya ketika tadi ya sudah dikasih identitas, ujung-ujungnya mereka merasa lebih baik kan. Ngapain sholat 23 kalau cepet-cepet? Oh. Kata orang Muhammadiyah misalnya. Orang NU bilang, tapi gue lebih banyak. Misalnya, nah kayak gitu misalnya, itu kan jadi ribut kan. Tapi kalau kita bilang, lah bukannya kita sama-sama taraweh. Mau 11 rakaat, mau 23 rakaat, sama-sama taraweh, sama-sama dapat pahala. Yang salah adalah yang nggak taraweh. Nggak taraweh juga nggak salah. Yang salah tuh orang yang ribut, gitu kan ya. Karena nggak taraweh kan juga nggak salah kan sebenarnya kan ya. Sunnah ya. Sunnah. Makanya Rasul katakan begini, di dalam Islam sederhana. Pertanyaannya, sebelum aku bilang sederhana ya, pertanyaannya apakah ada perbedaan di zaman Rasul? Jawabannya ada. Rasul pernah berkata suatu waktu, jangan sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah pada satu pasukan perang. Akhirnya ketika pasukan perang ini berangkat sebelum zuhur, ada yang bilang setelah zuhur, mereka langsung berangkat menuju ke Bani Quraidah. Ternyata di tengah-tengah itu sudah mau maghrib. Sedangkan mereka belum sholat, mau asar. Sedangkan mereka belum sholat zuhur dan belum sholat asar. Mau maghrib berarti. Ya. Mau maghrib tapi mereka belum sholat zuhur dan sholat asar. Sedangkan nggak mungkin kan dijamak sama maghrib kan. Benar. Nah maka di situ ada perbedaan pendapat. Ada kelompok yang bilang kita sholat sekarang juga. Ada orang yang bilang, lu nggak dengar kata Rasulullah? Enggak, kita harus sholat sekarang. Kenapa? Ada ayatnya di dalam Al-Quran. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang mukmin adalah kitab mauquta, sesuatu yang sudah tertulis jelas waktunya. Ini ada dalilnya nih dari Al-Quran. Enggak, kata Rasul, jangan sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah. Mereka terbelah dua. Satu sholat di situ, satu sholat sampai Bani Quraidah. Setelah sampai Bani Quraidah tengah malam, mereka rapel tuh sholat zuhur, asar, maghrib, isya ketika itu. Setelah sampai ke tempat Rasulullah, mereka saling ngadu. Ya Rasul, bayangin nggak ada orang nih sholatnya masa empat-empatnya digabung, sholat macam apa itu ya Rasulullah ya, kira-kira gitulah. Satu lagi bilang gini, daripada ada orang yang melanggar direct order. Nah terus kata Rasul apa? Terus gimana ceritanya? Mereka ceritain. Setelah diceritain, Rasul senyum pada mereka dan berkata, semuanya nggak ada masalah. Kalian nggak ada beban. Kalian semua benar. Kenapa? Karena sama-sama sholat kan. Artinya Rasul mentolerir perbedaan seperti itu. Di antara para sahabat banyak sekali perbedaan di antara mereka. Tapi mereka tahu bahwasanya mereka sama-sama Islam. Nah orang zaman sekarang problemnya adalah mereka merasa lebih baik. Itu masalahnya. Termasuk ketika kita bahas di awal, ketika ada orang judging orang lain, itu ada satu bumbu yang harus ada, merasa lebih baik. Kan kalau orang merasa lebih baik, dia bisa dong judging. Itu aja nggak bisa, itu aja nggak bisa, parah banget sih lu. Misalnya itu nggak bisa, nggak boleh. Dia merasa kalau dia dikasih dia bisa lebih baik. Sama seperti ketika ada orang dalam kondisi seperti tadi, dia merasa lebih baik, makanya dia tidak bisa berukhuwah. Tapi kalau ada orang kalau ada orang merasa tidak lebih baik, dia pasti bisa berukhuwah. Contoh. Aku pernah ketemu dengan seorang cowok di masjid. Dia nangis terus di masjid. Aku tanya kenapa dia nangis. Dia ternyata adalah orang yang baru hijrah. Tatoan semua. Dia baru hijrah, dia merasa setiap orang di masjid ini lebih baik daripada dia. Karena dia merasa dia adalah orang terakhir yang hijrah di masjid itu. Menurutku itu bagus banget. Tapi ada problem yang lain. Ada orang yang hari Jumat baru belajar, lalu terus kemudian hari Sabtu dia pergi ke masjid. Lalu hari Minggu dia bilang begini, di masjid itu ya, tahu nggak? Imamnya ini ya, baca Fatihah aja ada 19 salah ini. Aku pikir gini, lu sholat nggak sih? Lu kalau sholat itu artinya berhubungan dengan Allah kan, bukan nyari kesalahan orang kan? Lu kok bisa pengetahuanmu kamu pakai untuk bisa seperti itu tadi, itu maksudnya. Nah, menurutku sih ini bukan cara belajar yang benar sih. Artinya orang baru bisa mengenhance perbedaan dia kalau dia merasa dia lebih baik, itu baru jadi merugikan. Tapi kalau dia nggak merasa lebih baik, perbedaan itu cuma jadi rahmah, jadi kebaikan. Makanya dikatakan begini, al ilmu rahmun baina ahli. Sesungguhnya ilmu itu adalah kasih sayang di antara para pemiliknya. Artinya kalau memang mereka berilmu dengan apapun itu akan jadi kasih sayang di antara para pemiliknya. Orang-orang yang sama punya ilmu itu nggak mungkin saling membenci. Berarti kalau ada orang saling membenci atau berkonflik ketika dalam perbedaan, itu berarti tidak punya ilmu. Menurutku ya, belajarlah sehingga kamu berilmu, sehingga kamu bisa tahu bahwasanya berbeda itu bukan berarti membenci. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah menjamin kalau seandainya mereka satu organisasi lantas jadi beres masalahnya? Enggak. Karena kalau kamu bisa berbeda dalam satu hal, kamu akan bisa berbeda dalam hal yang lain. Jadi contoh ya, kalau ada orang bilang,
kamu sudah ngaji sekarang? Iya, aku udah ngaji. Ustadzmu siapa? Ustadzku ini. Dia nggak benar itu ustadznya, nggak bagus tuh gini. Udah jangan ustadz itulah. Padahal ini adalah sama-sama Islam nih ceritanya nih. Nah kalau dia bisa terus berbeda sama orang gara-gara beda ustadz, maka dia akan sekelompok nanti beda lagi. Walaupun ustadznya sudah sama, nanti beda lagi orang. Nanti kita cari perbedaan yang lain lagi. Karena setan tuh dipotong jadi dua, ini dipotong lagi, ini dipotong lagi, ini dipotong lagi, ini dipotong lagi. Kecil terus. Jadi jangan ditolerir. Harus kemudian bilang selama Islam ya udah. Gitu. Bisa membelah diri kayak amuba gitu ya. Iya, jadi dipotong jadi kecil lagi. Nah, jadi jangan kasih chance terhadap setan untuk misahin di antara kita. Kalau dia bisa misahin kita gara-gara, oh ini Islam NU, ini Islam Muhammadiyah. Besok nanti ada NU garis keras, ada NU garis lunak. Ada lagi NU garis lucu setelah itu. Ada lagi nanti Muhammadiyah progresif, ada Muhammadiyah yang tidak progresif, tradisional misalnya. Nanti dipecah lagi yang tradisional garis keras, tradisional yang mana? Nanti garis Wahabi ya terlalu banyak menurutku. Jadi jangan kasih perbedaan itu. Jadi Islam ya udah Islam. Cukuplah dengan Islam. Kata-kata babi di dalam Al-Quran itu tidak termaktub ya di dalam dalil, tapi Homer ada. Dan Homer adalah sesuatu yang kita haramkan di dunia. Tapi ternyata di surga itu menjadi salah satu kenikmatan yang Allah janjikan. Ada sungai dari Homer kan. Ada sungai dari susu, ada sungai dari Homer dan segala macam. Contoh lagi misalnya hubungan intim misalnya. Hubungan intim dengan wanita selain istri kita itu kan tidak boleh. Dan istri kita dibatasi 4 kan. Tapi salah satu dalil bisa 72 bidadari misalnya. Nah berarti kan di sana kan ada sesuatu yang mungkin di dunia tidak diperbolehkan, di sana diperbolehkan kan gitu kan ya. Artinya Allah pengen ngasih tahu bahwasanya yang dinamakan haram itu berarti bukan mutlak tidak boleh. Tapi Allah minta itu untuk dispesialkan. Contoh, Masjidil Haram. Bukan berarti itu masjid yang terlarang. Tapi masjid yang sakral sebenarnya. Jadi haram itu artinya sakral. Berarti mohon maaf ya, hubungan seorang suami pada istrinya itu sakral sampai Allah izinkan. Ya kan ya. Homer itu sakral sampai Allah izinkan. Berarti nanti di surga sudah nggak ada lagi dosa dan nggak ada lagi pahala. Yang ada balasan kan. Nah maka seolah-olah Allah pengen bilang gini, karena kamu sudah nahan demi aku di dunia, maka kamu boleh menikmati apapun ketika nanti di surga. Nah hanya saja kita perlu kemudian untuk ngasih semacam kayak pagar ya, disclaimer bahwasanya kita harus tahu bahwa surga itu bisa disifati dengan kata-kata Rasulullah. Rasul pernah berkata begini, surga itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak ada satupun bersitan pikiran yang bisa sama dengan itu. Artinya yang dikasih tahu kepada kita sekarang dalam bentuk teks di dalam Al-Quran dan di hadis itu adalah penggambaran yang mampu kita mengerti. Beberapa dai yang memberikan pernah keluar kata-kata ya nanti di surga ada pesta seks. Aku bilang nggak pas sih, walaupun nggak salah, tapi nggak pas karena kita harus ngasih kuncinya dulu. Jangan sampai orang membayangkan surga tuh kayak benar-benar manusiawi dan jahat banget gitu maksudnya. Karena nanti ada yang tanya, kalau surga 72 bidadari nanti istrinya gimana dong? Adil nggak sih? Itu kayak surga tuh patriarki banget nggak sih gitu maksudnya dan segala macam. Perempuan dapat apa dong dan segala macam. Nah itu nanti penjelasannya akan lebih sulit lagi karena kemana-mana. Nah coba makanya kita kunci disclaimernya adalah tidak ada satupun akal mampu untuk membayangkan. Nah artinya ya kita stick to the plan bahwasanya Rasul katakan ini bukan bagian kalian, ini bukan dimensi kalian. Cuma kalian akan luar biasa. Dan kata Rasulullah, bagi orang yang masuk surga, kenikmatan tertinggi itu bukan semuanya itu, tapi memandang wajah Allah. Bingung kan? Memandang wajah Allah. Memandang wajah Allah sebentar. Kita mandangin orang yang ganteng-ganteng juga sekarang juga bosen. Tapi aku coba memahami dari dimensi yang lain sih. Bahwa aku pikirin begini. Kalau andaikan sama perempuan itu adalah semacam kayak kenikmatan tertinggi bagi hampir semua laki-laki. Dan Rasul bilang itu bukan yang paling tinggi. Apalagi yang bisa lebih tinggi. Coba kita nantikan bagaimana memandang wajah Allah. Makanya dilihat kan surga nanti ada yang surga reguler, ada surga premium. Surga reguler kata Rasulullah cuma boleh ngelihat wajah Allah Senin dan Kamis. Nah surga premium bisa setiap hari. Itu tapi ya balik lagi ya konsep hari. Dipahami juga dengan cara yang berbeda ya. Tadi disclaimer tadi. Untuk Ustadz bahas apa? Yaumil kiamat apa? Siksa kubur misalnya. Lah anak-anak zaman sekarang orang lagi nyari duit suruh bikin siksa kubur. Lah gimana ceritanya? Ustadz ngomongnya dikit-dikit ini haram, ini neraka, ini haram. Anak-anak zaman sekarang gitu, ngapain gue dengerin sesuatu yang gue agak perlu gitu maksudnya. Nah ini problematika. Rasulullah Al-Quran senantiasa berbicara sesuatu yang relate.
Kalau di zaman sekarang, setiap ayat turun itu FYP. Kenapa kita nggak bisa jadiin dakwah ini FYP terus? Iya, iya. Karena kita nggak pernah tahu siapa yang kita dakwain. Wow, itu analogi bagus banget ya. Setiap ayat turun itu FYP. Memang benar. Itu pasti jadi trending topik di kalangan. Wow. Ngeri banget. Kalau kita pelajarin asbabun nuzulnya Al-Quran, itu jadi pembicaraan semua orang. Jadi pembicaraan seluruh jazirah Arab tentang setiap ayat-ayat Al-Quran. Terjadi perang besar, The Last Great War of Antiquity, 608 sampai 628 kalau nggak salah. Ketika terjadi perang besar banget di dunia, bayangin orang dinamain The Last Great War of Antiquity. Tiba-tiba ketika perang besar itu ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah, siapa yang menang, Persia atau Romawi? Di antara dua raksasa ini. Turun ayat surat Ar-Rum, gulibatir rum fi adnal ard. Gimana nggak jadi FYP? Orang-orang bilang, hah, Muhammad bilang bahwasanya yang menang adalah Romawi. Yang kalah adalah Romawi. Sebelum keluar ya, mereka betting siapa yang menang. Iya. Baru terus kemudian turun ayat itu kan. Iya. Setelah turun, Abu Bakar bilang, ya Rasul, aku taruhan. Waktu itu taruhan belum diharamkan ya. Aku taruhannya segini, nambah taruhanmu kata Rasulullah. Karena ini udah pasti benar nih. Karena ayat keluar belum turun ya. Iya. Nah sayangnya Abu Bakar cuma nambah taruhan, tapi nggak nambah waktunya. Akhirnya kalah taruhan dia. Zaman sekarang ini itu benar-benar mengglorifikasi yang namanya kebahagiaan, dan seolah-olah semua harus bahagia. Menariknya di dalam Al-Quran bilang kamu nggak harus bahagia kok, karena bahagia itu nanti cuma di akhirat. Konsep bahagia itu nggak ada di dunia. Konsep bahagia itu cuma ada di akhirat. Di dunia adanya tenang, bukan bahagia. Oke. Jadi yang kita cari ini seperti apa? Kesuksesan. Oke, divine success. Kalau kita bisa divine success yang sebenarnya, kita baru tahu bahwa sukses itu bukan ujungnya, tapi prosesnya. Oke, berarti kalau maupun kita sudah divine success, kita baru bisa bilang begini. Oke, Rasulullah Muhammad bikin grand design pembebasan Baitul Maqdis. Dari hari pertama Al-Quran turun. Al-Quran turun pertama kali, Rasul diminta untuk sholat, itu arahnya ke Baitul Maqdis. Bahkan sebelum turun peristiwa Isra Mi'raj. Yep. Rasul sholatnya sudah ke arah Baitul Maqdis. Para sahabat juga sholatnya ke arah Baitul Maqdis. Dari awal Allah sudah mengkoneksikan hati mereka dengan Baitul Maqdis. Pembicaraan tentang Baitul Maqdis, jadi bayangin gini ya, sebagaimana rasa kita pengen pergi ke Ka'bah untuk umroh atau haji, seperti itulah perasaan para sahabat di zaman Rasul ke Baitul Maqdis. Dan mereka sholat ke Baitul Maqdis lebih lama loh daripada sholat ke Ka'bah di zaman sampai Rasul wafat lah ya, setidaknya ya. Artinya Rasul buat grand plan untuk bisa pembebasan Baitul Maqdis selama hidup beliau, which is 23 tahun. Tapi bukan beliau ngelihat Baitul Maqdis itu bisa dibebaskan kan? Iya. Pertanyaannya, ada nggak yang berani bilang Rasul gagal? Iya Gak sih, ada kan? Iya sih, benar juga ya. Tapi beliau setelah beliau wafat sekitar 5 tahun lah ya. Beliau wafat kan 632 ya, 637. Itu terus dibebaskan oleh Umar bin Khattab. Apakah kemudian Umar bin Khattab yang berhasil? Jawabannya tidak. Yang berhasil Rasulullah, karena dia yang memberikan jalan itu. Berarti berhasil nggak harus sampai kan? Iya sih. Karena nggak ada yang berani bilang Rasul gagal kan? Iya. Berarti Rasul berhasil dong. Karena dia ngasih jalan itu. Di dalam Islam tuh tidak pernah kita disuruh untuk sholat. Kita cuma disuruh berusahalah untuk sholat, bukan berhasil sholatnya ya. Yep. Jadi aku koreksi, bukan berhasil sholatnya, tapi diminta untuk berusaha sholat. Kita nggak diminta untuk bisa baca Quran, tapi berusaha baca Quran. Kita nggak disuruh untuk sampai ke ujung, kita dikasih jalan mas. Ihdinas siratal mustaqim. Ini jalan yang lurus. Kita nggak diwajibin sampai ujung loh. Jalannya aja yang penting. Kalau kamu sudah di jalan ini, kamu nggak nyampe pun, kamu sudah berhasil. Makanya kan ada seorang yang sangat terkenal, namanya Hasan Al-Banna. Dia mengatakan begini, Allah tidak pernah mewajibkan seseorang sampai pada ujung perjuangan. Allah cuma minta kita untuk berdiri atau berjalan di jalan itu atau mati di atasnya. Jadi tidak pernah sampai ujung, itu namanya sirat. Artinya ya udah jangan terburu-buru. Tapi balik lagi ya, kalau ditanya aku terburu-buru nggak? Aku orang yang paling terburu-buru kayaknya. Jadi aku relate banget dengan pertanyaan ini, karena gini ya, coba mas bayangin dalam perkara yang lebih kecil. Aku mau punya acara ini udah aku siapin lama banget dan aku excited banget dengan acara ini. Sampai di satu titik aku harus sholat. Aku sholat tuh terburu-buru. Kenapa? Karena aku mau segera acara ini selesai. Tapi aku mikir lagi, Lik, kalau acara ini selesai yang lu inginin apa sih? Oh, orang dapat kebaikan, orang dapat manfaat, orang berubah dengan informasi yang dia dapat daripada acara ini. Kalau orang sudah berubah, mereka ngapain? Nyembah Allah. Bener. Yang kamu lakuin sekarang apa? Nyembah Allah. Lah berarti ngapain lu terburu-buru? Lu udah sampai sebenarnya. Kan kamu pengen orang kesini kan? Ya udah nyembah Allah, ya udah jangan terburu-buru gitu maksudnya. Akhirnya aku baru bisa menikmati sih. Dan aku sering banget kayak gitu. Aku pengen cepet nyampe. Aku kadang-kadang aku bawa travel ke Turki misalnya. Aku tuh pengen selesai.
Padahal sebenarnya kan bukan itu kan tujuannya kan ya. Iya. Tujuannya itu setiap hari aku menikmati gimana caranya untuk ngasih orang yang terbaik. Maka orang bilang gini, namanya traveling itu bukan pada tujuannya, tapi perjalanannya, makanya namanya traveling. Dan kita kan adalah kata Rasul, ka'annaka gharibun au abirus sabil. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirus sabil. Jadilah kamu di dunia seperti kamu itu seolah-olah seperti orang asing di dunia atau orang yang sedang lewat. Orang dapat tuh senang, orang nahan itu tegang. Jadi ada senang, ada tegang. Orang mengeluarkan, melepas, itu baru tenang. Jadi kalau Anda belum bisa tenang, Anda belum siap untuk melepas atau Anda belum melepas. Orang makan terus nih, seneng nih. Tapi lama-lama sakit perut nih, tegang. Iya, tegang. Kalau dia pergi ke belakang, melepas baru tenang. Analogi yang bagus ya. Iya. Aku belum punya dalil bahwa saya kaya itu wajib. Karena seolah-olah mengglorifikasi orang kaya kan. Padahal justru ada doa Rasulullah yang Rasul itu berdoa tapi jarang ada yang mau tiru. Ya Allah, hidupkan aku sebagai orang miskin, matikan aku sebagai orang miskin, dan bangkitkan aku di surga bersama-sama dengan orang miskin. Gak ada yang berani kayaknya ya. Iya. Nah itu doanya Rasul. Yang kedua, ternyata ini adalah semacam kayak benang merah kenabian. Yesus, Isa itu pernah ngasih tahu kepada sahabat-sahabatnya. Dia pernah nunjuk satu pintu di Yerusalem, namanya pintu unta namanya. Jadi pintu lubang jarum. Nah pintu lubang jarum ini menariknya adalah pintu yang hanya dibuka ketika pintu-pintu utama udah ditutup ketika sudah malam. Maka orang-orang ketika mau masuk dari situ itu saking susahnya, untanya itu harus didudukin, ditarik baru bisa masuk pintu itu. Oh, Jadi pintu lubang jarum namanya. emang kecil ya. Saking kecilnya. Nah, maka Yesus pernah berkata begini, orang-orang kaya itu masuk surga lebih sulit daripada unta masuk dalam pintu lubang jarum. Artinya gini, di benang merah kenabian tuh justru yang diprivilegikan adalah orang-orang yang dalam tanda kutip miskin. Tapi bukan berarti Islam nyuruh orang jadi miskin atau tidak boleh jadi kaya. Jadi gini, kata-kata words advice bahwasanya kaya itu wajib bukan berarti kaya itu juga haram atau kaya itu dosa. Enggak. Iya. Bagi yang aku pelajari di dalam Islam, kaya itu adalah bagian daripada ujian, miskin adalah bagian daripada ujian juga. Ya. Problematikanya lebih banyak orang-orang yang nggak lulus ujian kaya daripada ujian miskin. Makanya banyak orang-orang yang berpecah ketika mereka berusaha, ketika mereka bikin syirkah, mereka bikin perusahaan, itu ketika punya duit baru terus kemudian mereka pisah. Baru mereka punya kecurigaan. Iya. Sering-sering dengar. Pas ya. masih miskin mana ada. Iya. Itu kan ya. Nah, problematikanya lagi adalah kalau misalnya dikatakan kaya itu wajib, itu berarti bukan hanya mengglorifikasi, tapi masuk dalam bawah sadar orang bahwa saya kaya itu bisa menyelesaikan semuanya. Kan kamu Oke. ibadah perlu duit, kamu ini perlu duit dan segala macam. Nah, mereka lupa bahwa kaya itu ujian dan miskin itu juga ujian, dan semua orang sama-sama punya jalur yang sama untuk menuju pada Allah. Dan akhirnya yang berikutnya adalah jadi dalam tanda kutip merendahkan orang-orang yang miskin. Jadi menurutku sih yang lebih tepat adalah kaya itu adalah salah satu alat ibadah. Itu aku setuju. Maka aku bilang duit itu adalah babu. Iya. Nah kalau duit adalah babu, jangan kamu dijadiin babu sama dia. Iya. Nah kalau kapan duit itu jadiin kita babu? Kalau gara-gara dia kita terus kemudian kehilangan hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita. Gara-gara duit kita nggak jadi ibadah, gara-gara duit kita kemudian kehilangan teman, gara-gara duit kita jadi nggak punya waktu untuk anak, gara-gara duit kita jadi terus kemudian marah sama istri dan segala macam. Nah itu kita jadi babunya tuh. Tapi kalau duit jadi babu kita tinggal suruh-suruh dia kan. Nah makanya menurutku ya, jangan pernah minta sama Allah kecuali kamu sudah punya jawabannya. Aku pernah punya permintaan dunia kepada Allah. Walaupun ulama bilang mintalah akhirat aja, tapi ya sebagai manusia aku juga pernah minta dunia. Di depan Ka'bah aku bilang begini, ya Allah sebanyak ini hartamu di dunia nih, kan punyamu semua nih. Masa sih nggak ada satu ruko yang bisa aku sewa? Itu doa ya, oke. Doaku untuk bikin masjid. Karena di tempatku orang-orang Chinese semua, nggak ada masjid di situ. Oke. Akhirnya aku mikir kalau aku bisa buat ruko nih, ini orang-orang Chinese ini karyawannya Muslim semua nih. Oh. Mereka bisa sholat di situ. Masa sih nggak ada yang bisa aku sewa satu ruko? Pulang itu nyesel aku mas. Kenapa nggak beli ya? Manusia nggak ada puasnya. Ya. akhirnya waktu itu ya aku nyewa 5 ruko semuanya. Ada yang aku pakai untuk kantor, ada yang aku pakai untuk masjid, ada yang aku pakai untuk toko dan segala macam. Artinya 5 aku pikir kenapa aku nggak doanya beli ya? Ya salah doa sih. Tapi nggak salah sih. Tapi udah kebeli. Ruko sekarang tetap nggak ada ruko sekarang. Salah doa. Salah doa. Aku punya banyak sekali pandanganku tentang uang yang mungkin itu unpopular bagi orang lain. Boleh silakan. Misalnya contoh kayak gini ya misalnya. Aku secara pribadi aku bilang bahwa uang tuh nggak berarti bagi aku. Tapi orang bisa ngelihat hidupku sendiri ternyata aku nggak kekurangan. Artinya aku sangat
dalam tanda kutip ya, lebih daripada yang lain dalam urusan untuk nyari uang sebenarnya. Paham. Tapi aku punya tidak menghilangkan pandanganku bahwa uang itu tidak penting. Oh. Kayaknya ini paradoks, tapi sebenarnya nggak paradoks sih sebenarnya. Paham. Nah, jadi itu adalah aku sangat jadi gini, aku coba cerita. Ada sahabat yang nanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau aku cuma Islam doang, kewajiban-kewajiban aja yang aku lakukan nggak nambah yang lain, aku masuk surga nggak?" Kata Rasul, "Masuk." Yang nanya ini adalah orang yang paling banyak ibadah sunnah. Tapi nanyanya, kalau aku cuma bare minimum aja masuk nggak? Bisa dipahami maksudnya ya? Paham. Jadi jangan sampai berpikir bahwa ustadz harus miskin, nggak. Harta itu ujian, terutama bagi penguasa dan ulama. Karena penguasa dan ulama yang dia bermewah-mewahan itu akan menyakiti orang. Tapi kalau dia pengusaha, harta itu jadi sebuah inspirasi bagi orang. Artinya Rasulullah itu bisa kaya, tapi dia memilih tidak kaya supaya tidak ada fitnah bagi dia nanti. Contoh aku ya, mohon maaf nih, kalau aku kemana-mana naik mobil mewah misalnya di atas 2M misalnya, terus aku bilang sabar ya, orang bilang apa? Lu sih enak ngomong sabar. Iya. Kita gimana sabar? Nah, supaya kita terus sebenarnya walk the talk gitu kan. Oke. Not only talk the talk. Ya, oke. Gitu kan ya, berarti kita harus memberikan pada mereka sebuah pemahaman visual yang sama seperti pemahaman yang kita berikan pada mereka secara kata-kata gitu maksudnya. Jadi kita harus benar-benar harus ngasih mereka contoh yang benar. Jangan sampai juga nggak ada orang yang kaya juga, karena nggak boleh. Karena faktanya di masa Rasulullah ada Utsman bin Affan yang kaya banget, Abdurrahman bin Auf yang kaya banget, Abu Bakar yang kaya banget, dan kita senantiasa perlu uang untuk dakwah. Kebaikan semuanya perlu uang, aku sepakat. Tapi kalau kata-kata adalah kaya itu wajib, menurutku sih itu tidak terlalu tepat. Harus dikasih penjelasan. Aku doanya cuma satu sih. Aku cuma dari dulu berpikir begini, ya Allah, nggak semua orang layak untuk jadi orang kaya, maka buat aku jadi orang kaya. Karena maksudnya gini, aku cukup sedih sih sebenarnya. Karena aku menemui banyak sekali orang-orang yang jauh lebih kaya daripada aku. Tapi kok aku berpikir gini, kadang-kadang ada satu paradoks, orang lebih kaya jadi lebih pelit sebenarnya. Jadi lebih sulit untuk ngeluarin Takut hartanya. kehilangan ya. Benar, kok jadi kayak gitu ya? Makanya aku bilang, ya Allah, ini aku sudah buktiin kalau aku punya duit segini, ini cara pengelolaanku. Kalau memang engkau ridho dengan cara pengelolaanku ini, ya udah buat aku jadi orang kaya. Supaya aku bisa benar-benar manfaatin uang ini. Dan aku bisa jadi contoh buat orang gimana sih cara manfaatin uang gitu maksudnya. Ya. Tapi balik lagi, ya itu memang dari tadi omonganku mungkin kayak paradoks. Tapi kalau teman-teman cari benang merahnya, itu nggak paradoks sih.